Solo Channel akan bahas masalah naker, yaitu tenaga kerja, khususnya human trafficking. Ya, human trafficking, human trafficking ini adalah perdagangan manusia. Very dangerous, very dangerous human trafficking. Ya, apabila tidak hati-hati, bisa dieksploitasi oleh orang atau perusahaan yang membutuhkan tenaga kerja, ya. Jadi human trafficking ini perdagangan manusia antar negara, biasanya dari negara satu dengan negara yang lain. Biasanya yang direkrut itu dari negara-negara yang berkembang, ya. Di masyarakatnya ada sekelompok masyarakat yang pendidikannya rendah, biasanya secara ekonomi juga rendah, ya, pengetahuannya juga rendah, ya, membutuhkan perekonomian untuk kehidupan dia dan keluarganya. Nah, inilah masalah-masalah yang dihadapi oleh orang-orang jadi korban human trafficking ini. Tidak teliti, hanya bujuk rayu dia langsung percaya, ternyata sampai di tempat tidak sesuai apa yang dijanjikan, ya. Nah, human trafficking ini termasuk tindak pidana enggak? Iya, masuk tindak pidana human trafficking ini, yaitu apabila ada data yang dipalsukan, misalnya umur, misalnya, ya, misalnya ada penyiksaan, ya, tidak diberi gaji, ya, misalnya saya berangkat sampai bekerja, ya, tidak ada perjanjian kerja, ya, pengiriman TKI ilegal, ya, tidak sah. Jadi pengiriman tenaga kerja ke luar negeri tidak sah, ilegal, ya. Nah, sekarang human trafficking ini bagaimana untuk menghadapi masalah-masalah yang dihadapi human trafficking ini? Yaitu harus ada persiapan, yaitu yang dilakukan secara preventif, baik masyarakat, ya, di tingkat pemerintahan rendah maupun aparat penegak hukum, ya, yaitu dengan cara-cara memberikan sosialisasi. Misalnya kalau di masyarakat itu ada sekitarnya perguruan tinggi, ya, perguruan tinggi ini memberi penyuluhan hukum. Ada LSM memberi penyuluhan hukum, dan tokoh masyarakat yang berpengetahuan memberi penyuluhan hukum sesuai kemampuannya, bahwa human trafficking atau perdagangan manusia atau pekerjaan yang tidak jelas ini berbahaya, harus diteliti dengan seksama. Jangan segera mau ke luar negeri diiming-imingi hal-hal yang enak tapi belum tentu faktanya. Ini. Jadi harus ada sosialisasi di masyarakat, ya. Selanjutnya, di Indonesia ini adalah bangsa yang besar. Jangan tergiur dengan bujuk rayu pencari tenaga kerja yang tidak jelas itu. Bahwa tenaga kerja Indonesia, bangsa Indonesia ini sebetulnya adalah bangsa yang pintar, yang pandai-pandai. Harusnya pikiran mereka tidak luar negeri mandate untuk bisa hidup yang baik, tapi di dalam negeri pun bisa hidup dengan baik dengan cara wira swasta misalnya, atau mengelola pertanian di daerahnya, ya. Jadi ini pola ini harus diterapkan. Selanjutnya, human trafficking ini very dangerous, betul-betul sangat berbahaya. Ini bisa merugikan, yang pertama, dirinya sendiri, yang kedua, keluarganya,
Yang ketiga, bangsa dan negara. Ya. Bangsa dan negara ini juga ikut dirugikan karena bangsa dan negara kita bangsa yang besar. Jangan sampai bangsa kita di luar negeri hak asasinya tidak dihargai, dilecehkan. Ini bangsa dan negara sangat dirugikan secara nama baik. Maka pemerintah harus bertindak dengan tegas terhadap human trafficking atau masalah penempatan tenaga kerja dalam negeri ke luar negeri yang direkrut secara ilegal. Harus ada pengawasan yang ketat. Ya. Selanjutnya, human trafficking ini ada perdagangan manusia. Biasanya yang membutuhkan itu bisa perusahaan di sana, bisa rumah tangga, ya, bisa tempat hiburan, kafe dan sebagainya, ya. Biasanya ini yang direkrut tadi adalah para wanita. Biasanya kalau dipekerjakan di situ, bisa kalau tidak hati-hati, bisa terjadi eksploitasi. Nah, ini yang sangat merugikan tenaga kerja yang terekrut tersebut. Ya, maka harus hati-hati. Selanjutnya, human trafficking ini sebetulnya adalah sebuah modus kejahatan, ya, sebuah modus kejahatan baru di dalam era modern ini, ya. Biasanya sasarannya adalah masyarakat negara berkembang yang secara ekonomi betul-betul under development. Nah, ini masyarakat ini membutuhkan peningkatan ekonomi karena pendidikan mereka juga masih rendah. Pendidikan rendah, ekonominya sangat sulit. Jika mereka banyak pengangguran di wilayah mereka, membutuhkan tenaga kerja. Kadang-kala tidak pikir sehat, penawaran yang ditawarkan segera diterima, ternyata kenyataannya sangat menyusahkan. Inilah hal-hal yang perlu kita harapkan bisa dihindari oleh warga masyarakat kita ini. Selanjutnya, untuk itu para tenaga kerja ini yang ditawari dengan bujuk rayu yang indah ini, maka masyarakat ini banyak yang tergiur, ya. Biasanya ada petugas yang ke masyarakat desa-desa naik motor dengan menemui para pencari kerja atau ke orang-orang tertentu dengan cara merekrut mereka langsung ke masyarakat, memberi bujuk rayu sedemikian rupa hingga mereka tergiur, kemudian dikumpulkan di satu hotel dengan persyaratan-persyaratan, misalnya ada data-data yang diperlukan dikumpulkan, misalnya perlu paspor, perlu diurus lebih dulu, ya. Misalnya KTP kadang-kala usianya di bawah dirubah untuk dewasa, misalnya hal demikian, ini ada pemalsuan, ya. Ini rekrutmen human trafficking ini kadang-kadang segala cara supaya tenaga kerja itu persyaratannya secara formal terlengkapi sampai luar negeri, tapi sebenarnya secara material itu cacat misalnya. Nah, ini tugas penegak hukum nantinya, ya, tugas penegak hukum untuk mengatasi itu semua. Tetapi petugas itu juga kadang-kala membutuhkan bantuan laporan-laporan dari masyarakat. Jadi kalau ada rekrutmen ke masyarakat, maka warga masyarakat bisa laporlah ke RT, ke RW, dan kelurahan. Nanti lurah
bisa recheck ke Disnaker, bener enggak ini rekrut tenaga kerja ini syah dari luar negeri yang diketahui oleh duta besar atau komjen di sana. Ini perlu ada bantuan dari pejabat pemerintahan yang ada di bawah, karena warga masyarakat kita jangan sampai tertipu oleh bujuk rayu orang-orang yang tidak bertanggung jawab tersebut, ya. Selanjutnya menurut saya perlu dihilangkan pikiran-pikiran yang bermental Buddhaisme, ya. Kalau dulu waktu penjajahan Belanda ada jual beli Buddha, ya. Hak asasi manusia warga negara masyarakat kita tidak ada sebagai budak belian, ya. Jadi itulah human trafficking, mirip seperti itu. Tetapi sekarang bangsa Indonesia adalah bangsa yang pandai. Jangan kita melihat iming-iming gaji yang tinggi, tapi dalam pekerjaan tersiksa, gajinya rendah, tidak nyaman. Nah, ini harus dihindari. Bangsa kita bangsa besar. Jangan istilahnya diplekoto oleh bangsa yang lain kita, ya. Kita harus mandiri. Wira-wira swasta di negara kita, saya yakin bisa jadi petani yang baik, ya. Saya kira bisa, ya. Bangsa kita adalah bangsa yang pinter dan bangsa yang maju dan etos kerjanya tinggi, ya. Selanjutnya ada 3 tipe pengiriman tenaga kerja biasanya, ya. Itu berdasarkan tujuan pengiriman, ya. Tujuan pengiriman itu ke negara yang mana, kadangkala bisa untuk permainan kata-kata yang merekrut. Semakin negara itu bagus, ya mungkin diiming gaji yang besar, tempat yang enak dan sebagainya, ya. Itu kemudian calon tenaga kerja jadi korban. Biasanya kalau wanita dipilih, wanita yang cantik itu perlu tanda tanya. Ada apa? Tenaga kerja kan tenaga. Kenapa? Yang direkrut tenaga cantik dengan harganya untuk transportasinya di rumah ditinggali dengan nilai yang tinggi misalnya. Ini tanda tanya. Ada apa? Kerja di sana jangan-jangan dieksploitasi. Nah, ini harus hati-hati. Harus ditolak secara halus bahwa dia sudah dapat pekerjaan di negara sendiri, yaitu mau wira swasta, ya. Itu untuk menolak halus. Selanjutnya penanggulangan secara preventif, yaitu perlu dicek ke Disnaker lewat RT, RW, kelurahan, ya. Apakah surat-surat itu resmi dari luar negeri betul-betul mau merekrut tenaga kerja dari Indonesia? Ini surat-suratnya harus cek-recek, sudah diketahui kedutaan Indonesia. Benar-benar perusahaan yang membutuhkan di sana, dengan tarif gaji, dengan penempatan yang jelas, hak-hak dan kewajiban yang jelas. Kalau tidak jelas ditolak, jangan, ya. Itu jadi itu kira-kira bagian. Dan yang perlu lagi diperhatikan bahwa karena masyarakat kita yang mau direkrut itu pendidikan rendah, ekonominya juga rendah, banyak pengangguran, maka perlu ada sosialisasi untuk meningkatkan pengetahuan warga masyarakat tersebut, yaitu dari perguruan tinggi yang terdekat memberikan penyuluhan hukum tentang bahayanya bekerja di luar negeri yang
tidak jelas, ya, ilegal perusahaan-perusahaan yang merekrut. Ya, bahayanya adalah human trafficking. Nah, akan terjadi ya. Kemudian LSM memberikan penyuluhan hukum. Kemudian warga masyarakat atau tokoh masyarakat yang berpengalaman memberikan penyuluhan hukum agar masyarakat tidak terbujuk rayu oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Demikian saudara-saudaraku semua, telah mengikuti apa yang saya sampaikan tentang human trafficking. Human trafficking is very dangerous, I think, ya. Ini harus dihindari di Indonesia, ya. Pemerintah harus mengawasi secara ketat, ya. Lanjutnya, saya ucapkan terima kasih, matur nuwun, thank you. Jangan lupa like dan subscribe. See you again.